Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Oke, yang pertama kita bahas momentum. Kita bahas pertama itu adalah momentum. Sebuah benda yang bergerak, misalnya mobil, yang bergerak pasti memiliki momentum, dan momentum ini didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa dengan kecepatan, di mana massa itu adalah simbolnya m dan kecepatan itu adalah v, dan momentum itu disimbolkan dengan p. Jadi momentum itu adalah hasil kali massa dengan kecepatan, di mana satuan p momentum itu adalah kilogram meter per sekon, massa satuannya kilogram, sedangkan v satuannya meter per sekon. Jika sebuah mobil mempunyai momentum P1, ya ini, dan sebuah truk mempunyai momentum P2, maka jumlah kedua momentum dinyatakan P sama dengan P1 tambah P2. Oke, perhatikan gambar ini membentuk sudut theta ya. Ini membentuk sudut theta terhadap truk besar ya. Ini terhadap truk besar terhadap P2, membentuk sudut terhadap P2. Maka besar momentum totalnya ini maka besar momentum totalnya itu adalah P resultannya ya. P sama dengan akar dari P1 di pangkat 2 tambah P2 di pangkat 2 tambah 2 kali P1 P2 dikali cos theta. Yang selanjutnya, tadi yang pertama kita bahas momentum ya. Yang selanjutnya kita bahas impuls. Nah, kamu harus ingat bahwa untuk menggerakkan sebuah benda atau untuk membuat sebuah benda bergerak, kamu memerlukan gaya. Oke. Nah, gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda dalam waktu tertentu disebut dengan impuls. Oke, sekali lagi, gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda dalam waktu tertentu disebut impuls. Nah, besarnya impuls adalah hasil kali antara besarnya gaya dengan waktu. Oke. Impuls disimbolkan dengan I. Oke. Tadi impuls itu adalah hasil kali gaya dengan lamanya waktu yang bekerja. Berarti gaya F delta T. Keterangan I ini adalah impuls dalam satuan Newton second, F dalam satuan Newton, dan T dalam satuan sekon. Jika gaya yang bekerja merupakan fungsi waktu, maka impuls yang bekerja pada selang waktu dari T1 sampai T2 atau dari T awal sampai T akhir ditentukan dengan persamaan integral I sama dengan integral F dt dari T1 menuju T2. Yang perlu kalian ketahui bahwa impuls dan momentum itu memiliki satuan yang sama. Oleh sebab itu, kita dapat menyelidiki hubungan antara momentum dengan impuls berdasarkan hukum kedua Newton. Oke. Hukum kedua Newton itu adalah F sama dengan M kali A. Berdasarkan persamaan yang dapat dari impuls tadi, I sama dengan F kali delta T, kita bisa operasikan lagi bahwa F ini adalah I per delta T. Kita ganti ini I per delta T sama dengan M kali. Oke, dalam persamaan ini percepatan itu adalah perubahan kecepatan per perubahan waktu ya. Oke, ini ada sama-sama delta T, habiskan, maka I sama dengan
M kali delta V. Oke, I sama dengan M kali delta V. Berarti ini ada perubahan kecepatan. Berarti V2 dikurang V1. Oke, sekarang kita kalikan ke dalamnya. Kita jabarkan M kali V2 dikurang, ini lagi M kali V1. Oke, berdasarkan rumusin tadi bahwa M kali V itu adalah momentum. Berarti I sama dengan M kali V adalah P. Tapi ini P2, berarti P2, ini P1. Oke, kalau delta V tadi P2 kurang P1, berarti kalau P2 kurang P1 itu adalah delta P.